Saya mau absen dulu ya untuk hari ini. Jadi ini hari Jumat ya. Tadi sebelum pelajaran BK, pelajarannya siapa? Eko Jawa. Hari ini masuk semua. Baik, anak-anak sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin bentuknya mana? Ya, bentuk dipimpin berdoa dulu. Bentuk siap, siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ya. Kira-kira tadi hari ini siapa yang berangkat sekolah perasaannya senang? Siapa? Atau perasaannya bingung, sedih, marah? Tidak ada? Bingung tak ada. Bingung, kenapa kok bingung? Bingung. Bingung lah, bingung tidak punya buat. Kenapa kok sedih? Bilang Pak Bang saya. Bilang berapa? 15. Kenapa sih? Bilang 15. Semoga diganti ya sama Allah. Oke. Ini kok saya lihat kok tegang semua sih. Kenapa? Baik, coba semuanya berdiri. Saya mau ngajak kalian aktif ya. Oke, sekarang saya minta kalian tangannya dijulurkan ke depan sini, diluruskan. Ya, oke. Sekarang kalian ukur tangan kalian. Apakah tangan kalian lebih panjang atau sama? Sama. Hari ini saya akan mau mengajak kalian sedikit berrelaksasi. Relaksasi ini akan kalian nanti mau mendengarkan apa kata sugesti saya. Siap semuanya? Oke. Kalian senyaman mungkin. Untuk senyaman mungkin yang kalian anggap nyaman. Jangan bercanda, nanti kamu tidur. Ya, senyala. Untuk sekiranya kamu di sini tidak apa-apa, kalau di atas pahamu juga tidak apa-apa. Ya, dengarkan sugesti yang akan saya sampaikan. Dengarkan kata-kata saya. Selain kata-kata saya, konsentrasi terhadap instruksi apa yang saya sampaikan. Ya, dalam ditutup matanya. 1, 2, 3. Silakan ditutup matanya. Gunakan apa sugesti dari kata-kata saya. Silakan ambil nafas perlahan-lahan. Ambil nafas, keluarkan. Ambil nafas, keluarkan. Itu aja. Fokus kepada apa yang saya sampaikan. Tenangkan pikiran. Tenangkan pikiran kalian. Buat diri kalian semakin nyaman dan semakin nyaman.
Sekarang silakan angkat tangan kanan kalian. Tidak usah ragu-ragu, silakan diangkat tangan kanan kalian. Tetap memejamkan mata. Ikuti instruksi dari saya. Semakin kalian angkat, semakin terasa ringan tangan kalian. Semakin kalian angkat, maka tangan kalian akan semakin panjang. Bayangkan ada kekuatan besar yang menarik tangan kalian. Semakin kalian angkat, maka akan semakin ringan dan tangan kalian akan menjadi panjang. Bayangkan ujung jari tangan kalian menyentuh dari atap kelas ini. Rasakan ujung jari kalian menyentuh atap dari ruang kelas ini. Rasakan bagaimana, apakah halus atau kasar atau sedikit berdebu. Rasakan. Semakin kalian angkat, maka akan semakin terasa. Bayangkan ujung jari kalian menyentuh dari genteng ruang kelas ini. Semakin kalian angkat, maka kalian akan merasakan bagaimana rasanya genteng itu. Apakah kasar, apakah halus, kalian rasakan. Semakin kalian angkat, maka tangan kalian akan semakin panjang. Bayangkan ujung jari tangan kalian menyentuh dari langit ini. Apakah ada kalian terasa angin yang berhembus? Semakin kalian angkat, maka akan semakin panjang. Rasakan. Apakah ada angin? Dalam hitungan ketiga, silakan diturunkan tangan kanan kalian dan tetap memejamkan mata. 1, 2, 3. Tetap memejamkan mata. Sekarang ambil nafas secara perlahan-lahan. Ambil nafas, keluarkan. Ambil nafas, keluarkan. Dalam hitungan ketiga, silakan dibuka matanya. 1, 2, 3. Silakan dibuka. Ya, tadi kalian sudah saya ajak untuk berrelaksasi. Silakan kalian berdiri lagi. Oke. Silakan tangannya dijulurkan ke depan. Kira-kira ada yang panjang. Tadi awalnya sama. Yang mana yang panjang? Ya, baik, anak-anak. Kalau ketunya ini, tadi kamu membayangkan apa? Panjang juga. Panjang juga ya. Itu sugestinya dari hasil ya. Kalian juga memaknai hasil relaksasi yang saya sampaikan. Ya, sekarang kita kembali ke salah topik materi yang akan saya sampaikan, yaitu saya akan menyampaikan tentang yang namanya bahaya merokok. Oke, kalian bisa lihat slide saya.
Yang belakang kelihatan ya. Oke, silakan kalian simak ya. Oke, ya. Hari ini kita akan membahas yang namanya bahaya merokok. Kita sadar kalian di usia remaja saat ini, ya mungkin ada yang sudah pernah mencoba-coba, lebih berbicara sama orang tuanya, ada seperti itu. Ada yang kalian mungkin sembunyi-sembunyi. Ya, oke. Hari ini kita akan membahas tentang bahaya merokok. Ya. Nah, kenapa saya kok membahas tentang masalah bahaya merokok? Yang pertama, supaya nanti peserta didik itu mengidentifikasikan kandungan dan bahaya dalam merokok. Jadi kalian harus tahu di sebatang rokok itu tadi yang kalian bisa itu ada kandungan-kandungan yang berbahaya. Ya. Terus yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab orang merokok. Jadi kenapa sih sampai kalian itu merokok, atau kenapa orang itu merokok, apa alasannya? Nah, terus yang ketiga adalah peserta didik dapat merinci dampak dari rokok. Nah, jadi kalian harus tahu nanti dampak dari rokok sendiri itu apa. Ya. Terus yang keempat adalah ini poin yang penting adalah peserta didik dapat menolak perilaku merokok. Jadi kalau misalnya kalian ada, nah kalian sudah tahu nanti alasan-alasan kenapa ini merokok. Jadi kalian harus menolak, ya. Terus yang kelima adalah peserta didik dapat menentukan langkah-langkah mencegah bahaya merokok. Ya. Oke. Sekarang saya lakukan asesmen di awal. Saya mau tanya, jawab yes atau no, ya. Keluarga saya ada yang merokok. Yes. Siapa? Ibu. Oh, mas. Ini jawab yang mana? Saya pernah mencoba merokok. Yes ya. Lu Pak. Siapa yang lu? Lo. Oh, yang ketiga, sering ngumpul sama teman-teman yang merokok. Yes, gimana? Selanjutnya, pernah membeli rokok untuk dikonsumsi sendiri. Siapa yang yes? Kalau merokok gimana? Dibeli kan? Mau beli? Itu digunakan pemerintah. Cukainya itu salah satunya dananya dialihkan untuk kesehatan akibat dari rokok. Selanjutnya, sampah puntung rokok di Indonesia setara dengan 60 kolam renang ukuran Olimpiade. Jadi kalau kalian nanti olahraga, itu kan nanti ada pelajaran renang. Apa gitu ya? Nah, di luas kolam renang itu sendiri, nah kalau dikumpulkan itu bisa memenuhi. Sebenarnya seperti itu. Kalian kan tahu ada rokok yang receh, ada yang filter. Coba kalau yang filter itu, kira-kira puntungnya itu bisa bentuk dengan sendirinya enggak? Ya. Enggak kan? Itu kan dari sampah plastik kan. Kalau receh kan mungkin bisa hanya terjauh. Nah, selanjutnya perempuan merokok itu 8 batang setiap hari. Mungkin kalau kalian mengetahui merokok itu tidak didominasi oleh laki-laki, tapi sebenarnya juga perempuan ada yang merokok. Nah, selanjutnya yang kelima, 8 itu
melindungi iklan rokok. Nah, kalau kalian tahu, mungkin ada beberapa kegiatan, ya mungkin ada kegiatan olahraga itu diiklani sama rokok. Atau kalau kalian berangkat ke sekolah, nah, kalian pasti menemukan iklan rokok, mungkin lewat poster, ya kan, mungkin lewat baliho, videotron, atau bahkan kalian membuka HP kalian, ya di situ ada iklan rokok. Nah, selanjutnya, nah di sini tergambar yang namanya puntung rokok. Nah, di sini ada beberapa zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Seperti ini. Ini ada nikotin, ada amonia, ada karbon monoksida, ada arsenik, ada metan, seperti ini. Nah, bisa dilihat seperti ini. Zat berbahaya dalam rokok itu meliputi seperti ini. Karbon monoksida. Nah, ini gas beracun karbon dioksida ini tidak memiliki rasa dan bau. Ini adalah gas nikotin. Yang ketiga adalah tar. Nah, ini kalau terhirup terus mengendap di paru-paru, ini menyebabkan sakit kanker paru-paru. Seorang perokok aktif, kalau dia meninggal, terus kalau secara forensik itu dokter, kalau dibelah punya atau namanya paru-paru itu pasti. Nah, selanjutnya adalah benzena. Dapat menurunkan jumlah sel darah merah. Jadi setiap apa yang kamu bisa itu nanti akan masuk ke dalam sel darah merah kamu. Nah, ini adalah contoh-contoh lain dari zat-zat yang terkandung di dalam Nah, secara singkat, kandungan zat berbahaya dalam rokok ini ada karbon monoksida. Ini sama dengan yang keluar di kanal seperti yang saya sampaikan tadi. Ada aseton, tahu kamu aseton? Biasanya anak perempuan itu kan pakai cat kuku. Nah, untuk membersihkannya itu pakai aseton. Gosok-gosok nanti bisa hilang. Terus hidrogen cyanida, amonia. Nah, amonia itu untuk membakar lantai. Metanol ini untuk membakar roket. Metanol juga terkandung di dalam bahan bakar kendaraan motor. Di pertalite, pertamax, ini adalah neon, sementara. Nah, kenapa orang kecanduan? Karena ada nikotin tadi. Nah, di dalam rokok itu ada 7 bahan kimia yang terkandung. Nah, tar ini biasanya kalau kamu lihat di bungkus itu yang namanya cyanida. Nah, selain pahami, kita gali secara dalam. Kenapa sih orang merokok? Yang pertama adalah kegiatan sosial diajak teman atau ikut-ikutan teman.
kalian kita bercerita akan mulai merokok. Ya, gimana? Harus ngopi, kamu udah siap. Nah, itu namanya juga kegiatan sosial. Ada kalian mungkin diundang tetangga kalian, anjuran, ya, terus disuruh dirokok, ya, karena lingkungan tersebut merokok, akhirnya kalian mencoba, ya. Terus itu rokok pertama merokok, batuk. Terus yang kedua adalah mengalami kesulitan bernafas. Terus iritasi mata, sakit kepala, pusing, sakit tenggorokan. Terus yang keempat, wanita hamil yang merokok dapat menjadi perokok pasif. Jadi ibu kalian kalau akses sosial, contohnya seperti ini, kamu bergaul sama teman-teman yang merokok. Kenapa? Ini ada 4 baris. Saya anggap ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, silakan kalian scan barcode ini di HP-nya atau kalian bisa masuk di link ini atau saya kirimi saja. Nah, saya kirimi ya. Oke, sudah masuk? Sudah masuk? Ampun. Oke, kalau sudah masuk, silakan. Di situ ada ada 4 pertanyaan. Ya, saya anggap ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, yang kelompok 1 kalian menjawab di sini, memberikan komentar jawabannya. Yang kelompok 2 jawab di sini ya. Kelompok 3 jawab ini ya. Kelompok 4 jawab ini. Silakan. Nanti dari jawaban kalian akan kita diskusikan bersama. Tulis di komentar. Buka HP, jawab HP. Ada yang sudah menjawab? Diklik di komentarnya itu, terus nanti di posting. Kalian boleh cari jawaban di internet, silakan. Perilaku merokok tidak pernah dulu. Kenapa perilaku merokok di masyarakat tidak pernah dulu? Ini ada yang menjawab. Karena sudah banyak orang-orang yang kecanduan. Betul ya? Betul. Kalau tidak merokok gak enak. Terus karena iklan rokok masih banyak beredar di jalan dan di pemukiman masyarakat. Ya, memang seperti itu kan faktanya yang ada ya. Oke. Selanjutnya, yang nomor 2, apakah kebiasaan merokok bisa mengganggu perekonomian keluarga? Nah, ini ada yang jawab. Rokok dapat mempengaruhi ekonomi keluarga, selain itu juga membahayakan kesehatan. Pada akhirnya dapat menyebabkan keluarga dalam. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kira-kira kalau ada pertanyaan seperti ini, saya ingin ikut aktif mencegah bahaya rokok di sekolah. Sangat setuju, kurang setuju, hal-hal tidak setuju. Siapa yang setuju akan Alhamdulillah. Tahu C.
mengikuti. Selanjutnya, ketika memiliki teman yang suka merokok, maka sikap saya jadi memanggil. Selanjutnya, John Agung. Membatasi bergaul. Jadi kalian kalau bergaul loh, boleh bergaul. Sekarang saya minta kalian bisa membuat nanti untuk minggu depan. Saya ingin kalian membuat sebuah boleh poster atau boleh video kalau misalnya kalian bisa. Apapun, bagaimanapun caranya, bisa kalian nanti menggunakan aplikasi Canva atau menggunakan aplikasi editing video atau editing gambar, terserah kalian. Nanti saya minta kalian membuat, terus kalian bikin. Di situ keterangannya tentang bahaya merokok. Saya ingin kalian nanti membuat itu untuk kampanye anti merokok dan kalian share di media sosial. Setelah kalian share, wajib kalian screenshot. Ya, terus hasil screenshotnya itu kalian kirimkan ke WA saya. Boleh, misalnya kalian, Pak, saya nggak punya IG, Pak, saya punyanya WhatsApp, taruh di TikTok. Setelah taruh di story, silakan di screenshot. Paham ya? Oke, ini untuk minggu depan tugas aksi nyatanya. Oke. Ya, baik, anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti materi BK ini tentang bahaya merokok. Kira-kira bagaimana gambaran setelah kalian mengikuti tadi? Seru. Apa yang tadi kegiatan apa yang paling kalian ini sukai? Refleksi tadi. Kenapa? Karena kita panjang. Oke, terima kasih ya. Kalau begitu, sebelum saya akhiri untuk pembelajaran kali ini, silakan dipimpin berdoa dulu. Nanti silakan dipimpin berdoa. Untuk semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini menjadi bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.